Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara melakukan repotting pada tanaman bunga vinca. Sebelumnya aku ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat Mama Selin yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Repotting pada bunga vinca wajib dilakukan karena hal ini akan membuat tanaman tetap tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Apabila telat melakukan repotting, maka tanda-tanda yang biasa sering kita temuin adalah bunga menjadi kecil, lalu daunnya sedikit menguning. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman bagaimana cara aku melakukan repotting mulai dari bunga vinca berdaun 4 sampai dengan bunga vinca yang sudah remaja. Nah, yang pertama adalah repotting dari rock wool ke gelas air mineral. Ini adalah tanaman bunga vinca saya yang dari biji vinca saya tanam di media tanam rock wool seperti ini bunda. Ini sudah besar ya, jadi sudah bisa dilakukan repotting ke dalam pot kecil atau gelas air mineral karena sudah berdaun 4. Nah, saat yang tepat untuk dilakukan repotting ketika kita baru memulai semai biji vinca adalah minimal berdaun 4. Oke, langsung aja kita masukkan media tanam ke dalam gelas air mineral yang sudah kita siapkan. Jangan lupa untuk dilubangin bagian bawahnya ya bunda. Untuk media tanam yang saya gunakan adalah tanah dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Untuk repotting pada tahap pertama ini saya tidak menggunakan kohe atau kotoran hewan karena untuk menghindari busuk pada tanaman bunga vinca ini. Karena masih kecil, sistem perakarannya masih sangat lemah sekali bunda, jadinya saya hanya menggunakan tanah dan sekam bakar saja. Selanjutnya untuk tahap yang kedua adalah repotting dari gelas air mineral ke dalam pot kecil. Setelah dirawat kurang lebih 3 minggu, tanaman vinca yang berdaun 4 tadi akan tumbuh seperti ini ya. Daunnya sudah mulai banyak dan batangnya juga sudah mulai sedikit besar. Jika sudah mulai besar seperti ini, repotting harus segera dilakukan agar tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat dan lebih subur. Pada tahap ini, media tanam yang saya gunakan adalah tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 2:2,5. Lakukan proses repotting sampai semua tanamannya habis ya. Nah, ini adalah beberapa hasil dari repotting untuk step 1 dan 2 yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah repotting dan pruning dari pot kecil ke pot besar. Di sini saya punya salah satu tanaman bunga vinca saya yang sudah
terlalu besar ya tanamannya, dan potnya terlihat terlalu kecil. Ini saatnya kita lakukan repotting pada tanaman ini. Yang harus kita siapkan pertama kali adalah media tanam. Nah, untuk media tanam pada tanaman bunga vinca yang sudah remaja ini adalah campuran antara tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 2:1. Lalu kita siapkan pot dengan ukuran yang sesuai dengan tanaman bunga vinca yang akan kita tanam. Dan jangan lupa di dasar pot selalu diberi sekam agar media tanam yang sudah kita taruh di dalam pot tidak keluar pada saat kita siram. Selanjutnya kita keluarkan bunga vinca dari pot yang kecil tadi. Nah, seperti ini sudah terlihat sekali banyak akar yang memenuhi media tanam yang ada ya Bunda. Ini kalau misalkan dibiarkan pasti akan sesak di dalam untuk akar-akarnya dan tidak bisa bernafas gitu ya. Hal itu akan membuat tanaman vinca tidak tumbuh dengan baik. Kemudian kita isi untuk pot yang sudah kita sediakan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian sekalian kita lakukan proses pruning atau pemotongan pucuk bunga vinca. Lakukan pemotongan 2 ruas dari atas. Nah, seperti ini. Hal ini dilakukan agar bunga vinca tumbuh secara bagus dan terlihat rimbun. Karena dengan melakukan pemotongan pucuk pada bunga vinca akan membuat cabang-cabang baru pada bunga vinca sehingga bunga vincanya terlihat rimbun dan sangat cantik. Nah, ini adalah beberapa bunga vinca saya yang sudah saya lakukan repotting dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar. Jadinya seperti ini Bunda. Ada salah satu bunga vinca saya yang sudah menguning seperti ini. Ini saya telat melakukan repotting karena memang udah terlalu lama di pot yang kecil sehingga dia kekurangan unsur hara dan membuat daun dari tanaman vinca saya menjadi kuning. Semoga dengan melakukan penggantian pot yang lebih besar dapat membuat tanaman bunga vinca bisa menyerap beberapa unsur hara atau mineral yang ada di media tanam sehingga akan tumbuh menjadi lebih baik. Pertanyaan yang akan muncul di benak teman-teman ketika melihat saya melakukan repotting beberapa tahap atau beberapa step itu adalah kenapa nggak sekalian aja langsung ditanam di pot yang besar agar tidak ribet dan langsung jadi, mungkin seperti itu ya. Jawabannya adalah menggunakan pot yang terlalu besar dari tanaman yang akan kita tanam itu tidak baik untuk tanaman itu sendiri. Ukuran pot yang terlalu besar menyebabkan tanaman tidak dapat menjangkau unsur hara yang dia butuhkan. Hal tersebut juga dapat membuat tanaman lebih mudah membusuk karena akan terjadi gumpalan basah pada dasar tanaman. Selain itu, tanaman juga akan mengalami kesulitan dalam memperoleh udara yang cukup. Karena tanpa pasokan udara yang cukup, tanaman tidak akan bertahan lama.
Ukuran pot yang terlalu besar akan membuat biaya perawatan menjadi lebih tinggi dan mubazir. Jika potnya besar, tentunya media tanamnya juga banyak. Kemudian pupuk yang kita berikan juga harus sesuai dengan media tanam yang akan kita berikan pupuk tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan potnya kecil, tentunya pupuknya juga akan semakin sedikit yang akan kita berikan. Dan bunga yang kita tanam tentunya tidak akan terlihat cantik atau menawan ya ketika kita menempatkannya pada pot yang terlalu besar. Padahal tujuan kita menanam tanaman itu tentunya akan membuat suasana rumah atau suasana hati kita menjadi bahagia dan indah ketika kita melihatnya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tahapan repotting yang biasa saya lakukan. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.